Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Baik, ini sepak bola ini adalah penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Yang kedua juga jangan lupa STY ini membuat fondasi untuk pemain timnas kita. Thank you STY ya. Jadi jangan lupa yang berikutnya, terima kasih pada Pak Presiden Pak Prabowo yang begitu mendukung dan beliau akan mengeluarkan apapun juga untuk kepentingan timnas bisa main di Piala Dunia. Nah, Shin Tae-yong baru saja keluar pemirsa. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Presiden Prabowo setujui Ratu Tisha dan Iwan Bule jadi Ketua PSSI dan Wakil PSSI. Prabowo juga minta pelatih Shin Tae-yong untuk dipanggil lagi melatih timnas Indonesia. Alasannya karena Shin Tae-yong lebih berpengalaman lawan Arab Saudi dan juga Irak dibanding pelatih Patrick Kluivert. Terima kasih Pak Prabowo, Indonesia optimis masuk Pildun jika dinahkodai Shin Tae-yong. Seperti ucapan Gus Dur, Indonesia akan masuk Piala Dunia dengan sosok pelatih bermata sipit. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah, Presiden Prabowo setujui Ratu Tisha dan Iwan Bule jadi Ketua PSSI dan Wakil PSSI. Prabowo juga minta pelatih Shin Tae-yong untuk dipanggil lagi melatih timnas Indonesia. Alasannya karena Shin Tae-yong lebih berpengalaman lawan Arab Saudi dan juga Irak dibanding pelatih Patrick Kluivert. Terima kasih Pak Prabowo, Indonesia optimis masuk Pildun jika dinahkodai Shin Tae-yong. Seperti ucapan Gus Dur, Indonesia akan masuk Piala Dunia dengan sosok pelatih bermata sipit. Baru-baru ini publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan sebuah kabar besar. Sosok Erick Thohir, yang selama ini identik dengan PSSI, resmi diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 17 September 2025. Keputusan ini tentu langsung jadi sorotan, mengingat Erick sebelumnya masih memegang amanah sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Langkah ini menimbulkan tanda tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pergeseran peran tokoh yang satu ini. Nama Erick Thohir sendiri memang tidak asing di dunia olahraga nasional. Ia dikenal bukan hanya di lingkup sepak bola, tetapi juga sukses membangun citra di bidang lain, seperti basket dan bahkan internasional lewat kiprahnya di berbagai klub olahraga luar negeri. Perjalanan panjangnya membuat publik penasaran, mengapa ia kini dipercaya untuk mengisi posisi strategis di Kemenpora, padahal jabatan di PSSI masih berjalan. Perubahan besar ini pun seperti membuka babak baru. Banyak pihak menantikan bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, setelah kursi Ketua Umum PSSI yang ditinggalkan Erick harus segera ada pengganti. Pertanyaan paling hangat, siapa yang akan memimpin PSSI selanjutnya dan kemana arah timnas Indonesia? Namun, di balik pengangkatan Erick Thohir sebagai Menpora, ada kabar mengejutkan yang mencuat ke publik. Presiden Prabowo menegaskan bahwa alasan utama Erick digeser dari kursi Ketua Umum PSSI adalah karena ia dianggap lebih cocok menjalankan tugas sebagai menteri. Menurut Prabowo, sosok Erick adalah figur multitalenta yang bisa menguasai banyak bidang, bukan sekadar sepak bola. Hal ini bukan tanpa alasan. Erick Thohir punya rekam jejak panjang dalam dunia olahraga. Ia memiliki klub basket, aktif di dunia bola voli, bahkan punya pengalaman di level internasional saat sempat memiliki saham di klub sepak bola besar Eropa. Dengan segudang pengalaman itu, Prabowo menyebut bahwa kemampuan Erick lebih tepat digunakan untuk mengawasi olahraga secara keseluruhan melalui Kemenpora, bukan hanya terfokus pada satu cabang olahraga. Keputusan ini memang sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola.
Sebagian menilai Erik masih layak melanjutkan masa jabatannya di PSSI, tetapi di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa dengan jabatan barunya, ia bisa memberi dampak yang lebih luas. Pada akhirnya, keputusan ini diyakini akan membuka jalan bagi wajah baru yang lebih fokus khusus untuk sepak bola Indonesia. Sebagai pengganti Erick Thohir, Presiden Prabowo menyebut dua nama besar, Ratu Tisha dan Iwan Bule. Keduanya diproyeksikan menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Menurut Prabowo, kombinasi ini jauh lebih ideal untuk mengurusi sepak bola secara penuh. Ratu Tisha dikenal dengan pengalaman teknisnya, sedangkan Iwan Bule punya kapasitas manajerial yang kuat. Dengan begitu, diharapkan roda organisasi sepak bola bisa berjalan lebih fokus tanpa harus terbagi ke cabang olahraga lain. Prabowo menegaskan bahwa peran Erik terlalu luas untuk dipusatkan hanya pada sepak bola, apalagi ia punya minat besar di berbagai cabang olahraga, mulai dari basket hingga voli. Sebaliknya, Ratu Tisha dan Iwan Bule disebut memiliki perhatian penuh untuk sepak bola. Hal ini dianggap sebagai modal penting untuk membenahi PSSI dan mengangkat kembali prestasi tim nasional. Tidak berhenti sampai di situ, Prabowo juga meminta keduanya untuk segera memanggil kembali Shin Tae-yong ke kursi pelatih. Permintaan ini mencuat karena kondisi timnas dinilai menurun setelah pergantian pelatih ke Patrick Kluivert. Menurut Prabowo, bukannya makin solid, justru performa skuad Garuda terlihat bubar jalan. Lebih jauh, Prabowo menyinggung ramalan almarhum Gus Dur yang pernah berkata bahwa suatu hari Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dengan seorang pelatih bermata sipit. Meski dirinya tidak percaya penuh pada ramalan, Prabowo mengakui ada kebenaran di dalamnya. Ia mencontohkan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, yang dengan pelatih maupun kultur sepak bola mereka mampu bersaing di level dunia. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong dinilai masih relevan. Dengan kombinasi kepemimpinan baru di PSSI dan kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong, optimisme masyarakat pun kembali membuncah. Harapannya, sepak bola Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan dan benar-benar siap bersaing di kancah internasional. Shin Tae-yong sendiri bukanlah sosok asing dalam menghadapi tim-tim besar Asia. Ia sudah punya catatan prestasi ketika melawan Irak maupun Arab Saudi. Salah satu momen yang paling diingat adalah saat tim asuhannya berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di kandang lawan. Tak berhenti di situ, Shin juga pernah membawa Indonesia menumbangkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno dengan skor meyakinkan 2-0. Yang membuat catatan ini semakin luar biasa adalah kondisi skuad saat itu belum sekuat sekarang. Bayangkan saja, kala itu belum ada striker naturalisasi seperti Ole Romeni, belum ada bek tangguh seperti Kevin Dix, bahkan belum ada winger cepat dengan kemampuan dribble seperti Miliano Jonathan. Dengan pemain yang terbatas saja, Shin Tae-yong bisa mengatur strategi jitu hingga mampu menumbangkan tim besar yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Kini, dengan tambahan pemain-pemain berkualitas, potensi Shin untuk meracik tim yang lebih solid sangat terbuka. Kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal diyakini akan menjadi senjata ampuh. Jika dulu Indonesia bisa menahan bahkan mengalahkan Arab Saudi tanpa kekuatan penuh, maka dengan skuad sekarang kemungkinan kemenangan besar pun bukan sesuatu yang mustahil. Inilah yang membuat banyak pihak optimis jika Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih. Pengalamannya menghadapi tim-tim kuat Asia menjadi modal berharga yang belum tentu dimiliki pelatih lain. Dengan rekam jejak itu, Indonesia dipandang punya peluang lebih realistis untuk menembus Piala Dunia, apalagi jika mampu menyingkirkan lawan berat seperti Irak dan Arab Saudi di fase kualifikasi. Dengan dipimpinnya PSSI oleh Ratu Tisha sebagai Ketua Umum dan Iwan Bule sebagai Wakil, ditambah kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih, harapan masyarakat sepak bola Indonesia kembali menyala. Kombinasi ini diyakini bisa membawa perubahan besar. Apalagi ada keyakinan lama yang pernah diucapkan almarhum Gus Dur, Indonesia akan tembus Piala Dunia bersama pelatih bermata sipit. Ramalan itu kini dianggap semakin relevan, karena dengan pengalaman Shin Tae-yong menghadapi tim-tim besar Asia, peluang Garuda untuk meraih tiket ke Piala Dunia terbuka lebar. Terlebih lagi, jika Indonesia mampu menumbangkan Irak dan Arab Saudi di babak kualifikasi, tiket menuju ajang paling bergengsi itu akan langsung dalam genggaman. Momentum ini menjadi titik balik, sekaligus ujian nyata apakah sepak bola nasional benar-benar sudah siap bersaing di level global. Publik kini menunggu gebrakan nyata dari kepengurusan baru PSSI, serta keputusan untuk mempercayakan kembali timnas kepada Shin Tae-yong.
Lantas, bagaimana dengan Anda? Apakah setuju jika Shin Tae-yong dipanggil kembali untuk menahkodai skuad Garuda menuju Piala Dunia? Sandy Walsh tersentuh main di kota kelahiran kakeknya bikin GBT bergemuruh. Ares Surabaya baru ini akui Surabaya jadi rumah kedua dalam kariernya. Sandy Walsh, bek tangguh timnas Indonesia, membagikan cerita penuh makna setelah merasakan atmosfer bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Pertandingan persahabatan melawan Taiwan dan Lebanon pada 5 serta tanggal 8 September tahun 2025 menjadi panggung istimewa bagi dirinya, bukan hanya karena hasil di lapangan, melainkan juga karena ikatan emosional yang begitu dalam dengan kota tersebut. Dalam laga kontra Taiwan, Walsh dipercaya tampil sejak menit awal. Ia ikut berperan dalam pesta gol Garuda yang berakhir dengan skor 6-0. Meski kemenangan itu terasa manis, hal yang lebih menyentuh hatinya justru datang dari luar lapangan. Sambutan meriah dari publik Surabaya membuatnya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar kota pahlawan. Ia mengaku momen itu akan selalu terpatri sebagai salah satu pengalaman terindah dalam kariernya. Kisah ini menjadi semakin emosional ketika dikaitkan dengan garis keturunannya. Sang kakek berasal dari Surabaya, sementara sang nenek lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Bermain di kota kelahiran leluhurnya memberi arti lebih bagi Walsh. Ia merasa bukan hanya sedang memperkuat timnas, tetapi juga seolah pulang ke akar sejarah keluarganya. Tak heran, setiap kali menapakkan kaki di lapangan GBT, ada getaran emosional yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pemain berusia 30 tahun yang kini merumput bersama Buriram United di Liga Thailand itu bahkan sempat mengungkapkan bahwa Surabaya memberinya rasa identitas baru. Dengan sambutan yang begitu hangat, ia merasa seperti benar-benar menjadi Ares Surabaya. Cinta yang diberikan supporter, atmosfer penuh semangat di stadion, serta kedekatan emosional dengan tanah leluhur membuatnya merasa memiliki hubungan istimewa dengan kota ini. Baginya, pertandingan melawan Lebanon yang berakhir imbang tanpa gol pun tetap memiliki arti besar. Bukan hasil skor yang menjadi sorotan, melainkan pengalaman personal yang sulit digantikan. Suara dukungan supporter dari tribun, bendera merah putih yang berkibar, hingga teriakan lantang are-are Surabaya, semua menjadi simbol pengakuan yang membuatnya semakin bangga mengenakan seragam Garuda. Surabaya bukan hanya sekadar kota tempat ia tampil membela tim nasional, melainkan sebuah ruang kenangan yang meneguhkan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Ia merasa terhormat bisa bermain di kota yang memiliki ikatan langsung dengan keluarganya, dan momen tersebut akan selalu diingatnya sebagai salah satu bab terindah dalam perjalanan kariernya di sepak bola internasional. Harapan fans pupus, Tristan Guijer dan Jenson Seelt dipastikan batal dinaturalisasi. Erick Thohir tegaskan skuad Garuda sudah penuh usai kehadiran Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans. Harapan supporter Garuda untuk segera menyaksikan Tristan Guijer dan Jenson Seelt membela timnas Indonesia harus kandas lebih cepat dari dugaan. Kedua pemain muda asal Belanda yang ramai diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir dipastikan tidak akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Kepastian tersebut datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa penambahan pemain keturunan untuk sementara dihentikan karena skuad yang ada sekarang dianggap sudah cukup untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menjelaskan bahwa setelah kehadiran Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans, komposisi pemain timnas Indonesia saat ini sudah ideal. Hal ini membuat rencana untuk menambah nama lain, termasuk Tristan dan Jenson, praktis ditangguhkan bahkan berpotensi dibatalkan. Padahal, keduanya memiliki profil yang cukup mentereng dan sempat digadang-gadang bakal menambah kedalaman skuad Garuda, khususnya di sektor pertahanan. Tristan Guijer, misalnya, adalah pemain berusia 21 tahun yang lahir di Blaricum, Belanda. Ia merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub dengan tradisi pembinaan pemain muda terbaik di dunia. Fleksibilitasnya membuat Tristan bisa dimainkan di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, bek kiri, bek tengah, hingga gelandang kanan. Saat ini, ia tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle untuk menambah menit bermain di level senior. Sejak awal kariernya, Tristan menimba ilmu di Almere City sebelum bergabung dengan Ajax pada 2016. Ia menapaki tangga usia di tim U17,
U18, hingga U21, sebelum akhirnya mencatat debut di Eredivisie pada Januari tahun 2024. Kehadirannya diperkirakan bisa memberi persaingan ketat bagi pemain seperti Sandy Walsh dan Kevin Dix. Sementara itu, Jenson Seelt juga punya perjalanan karir yang tidak kalah menarik. Pemain kelahiran tanggal 23 Mei tahun 2003 ini sebelumnya memperkuat Sunderland di Inggris. Namun, langkah besarnya datang ketika ia resmi dipinjamkan ke Wolfsburg, klub papan atas Bundesliga Jerman, hingga Juni tahun 2026. Pengumuman kepindahannya bahkan sempat dirilis secara resmi oleh Wolfsburg, menandakan besarnya kepercayaan klub terhadap bakat sang pemain. Seelt memiliki darah Ambon dari pihak kakeknya, dan hal itu membuat publik Indonesia sempat sangat menantikan kehadirannya di skuad nasional. Sayangnya, dengan keputusan PSSI kali ini, para pendukung harus bersabar lebih lama. Kehadiran Guijer dan Seelt mungkin belum bisa terwujud dalam waktu dekat, namun harapan agar keduanya suatu saat mengenakan jersey merah putih tetap hidup. Bagi supporter, cerita mereka adalah bukti betapa luasnya potensi pemain keturunan yang bisa memperkuat Indonesia di masa depan. Posisi Gerald Vandenberg di Timnas U23 terancam usai gagal di AFF dan kualifikasi Piala Asia. 3 kandidat pelatih pengganti muncul termasuk Frank van Kempen hingga Indra Syafri. Nama Gerald Vandenberg sedang jadi sorotan setelah perjalanannya bersama Timnas Indonesia U23 dinilai kurang memuaskan. Sejak ditunjuk memimpin Garuda Muda, hasil yang diperoleh memang belum sesuai dengan harapan publik. 2 ajang penting yang diikuti justru berakhir dengan kegagalan, meski status Indonesia sempat menjadi tuan rumah. Di Piala AFF U23 2025, Vandenberg gagal mempersembahkan gelar juara. Skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 29 Juli tahun 2025. Kekalahan tipis 0-1 itu langsung membuatnya berada dalam tekanan besar. Publik semakin kecewa ketika kiprah Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 juga tidak berjalan mulus. Dalam fase grup yang dimainkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia hanya mampu finish sebagai runner-up grup J dengan torehan 4 poin. Hasil tersebut lahir dari pertandingan imbang melawan Laos, kemenangan besar atas Makau, serta kekalahan tipis dari Korea Selatan. Sayangnya, poin tersebut tidak cukup untuk membawa Indonesia lolos otomatis sebagai juara grup maupun masuk ke jajaran runner-up terbaik. Alhasil, langkah Garuda Muda terhenti lebih cepat, padahal di edisi sebelumnya Indonesia berhasil melangkah hingga semifinal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyerahkan evaluasi terkait masa depan Vandenberg kepada Direktur Teknik, Alexander Swiers, bersama Badan Tim Nasional. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pelatih bukan wewenang pribadi, melainkan tanggung jawab struktur teknis yang sudah dibentuk. Keputusan mengenai apakah Vandenberg akan dipertahankan atau diganti diperkirakan segera diumumkan, mengingat Timnas U23 masih punya agenda penting di penghujung tahun. SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember menjadi ajang besar berikutnya. Indonesia U23 punya target mempertahankan medali emas yang pernah diraih sebelumnya. Situasi ini membuat posisi pelatih semakin krusial, karena persiapan tidak boleh setengah hati. Sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti. Frank van Kempen digadang sebagai pilihan utama untuk mengambil alih kursi pelatih. Selain itu, ada pula Denny Lenzat, asisten Patrick Kluivert di Timnas Senior, yang dinilai memahami karakter sepak bola Indonesia. Tak ketinggalan, nama Indra Syafri kembali mencuat, mengingat rekam jejaknya sebagai salah satu pelatih paling berprestasi dalam sejarah Timnas kelompok umur. Apapun keputusan yang diambil nanti, publik berharap sosok pelatih baru mampu membangkitkan kembali performa Garuda Muda. Target terdekat jelas mempertahankan tradisi emas di SEA Games, namun jangka panjangnya adalah mempersiapkan generasi yang siap bersaing di level Asia maupun dunia. Perbandingan statistik Shin Tae-yong dan Gerald Vandenberg di Timnas U23 jadi bahan panas. Publik kaget lihat data awal era kedua pelatih yang beda nasib di Garuda Muda.
Perdebatan hangat kembali mencuat di kalangan pecinta sepak bola nasional usai kegagalan Timnas Indonesia U23 menembus putaran final Piala Asia U23 2026. Banyak yang kemudian mulai membandingkan kiprah dua sosok pelatih yang sama-sama pernah menukangi Garuda Muda, yakni Sintayong dan Gerald van den Berg. Diskusi ini ramai di media sosial, terutama karena publik merasa kehilangan sosok Sin yang sebelumnya sempat membawa tim muda Indonesia menorehkan prestasi membanggakan. Di bawah kendali Gerald van den Berg, langkah Indonesia di kualifikasi harus terhenti lebih cepat. Dari 3 pertandingan yang dimainkan, skuad Merah Putih hanya mampu meraih 4 poin. 1 kemenangan didapat saat melawan Makau dengan skor meyakinkan, 1 hasil imbang saat bertemu Laos, dan 1 kekalahan pahit dari Korea Selatan yang menjadi laga penentuan. Alhasil, Indonesia hanya finish sebagai runner-up grup dan gagal masuk ke daftar 4 runner-up terbaik. Kekalahan dari Korea Selatan semakin menyakitkan karena terjadi pada pertandingan terakhir yang menentukan. Tak heran jika kemudian nama Sintayong kembali dielu-elukan. Di edisi sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas U23 lolos ke putaran final dan bahkan melangkah hingga semifinal. Catatan tersebut masih membekas kuat dalam ingatan supporter, sehingga wajar jika publik merasa rindu akan tangan dinginnya. Namun, ada juga suara bijak yang mengatakan perbandingan sebaiknya dilakukan dengan melihat periode awal masa kerja masing-masing pelatih. Jika menengok ke belakang, Sintayong pada 2021 hanya memimpin 4 pertandingan bersama timnas U23. Dari laga tersebut, ia meraih 2 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Dalam Piala AFF U23, Indonesia finish di peringkat ketiga usai mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti. Sedangkan di kualifikasi Piala Asia, langkah Indonesia terhenti setelah tumbang dari Australia. Artinya, jejak awal Sin juga tidak sepenuhnya mulus. Sementara itu, Van den Berg sejak mulai bertugas pada 2025 sudah menjalani 8 pertandingan. Dari total tersebut, ia mencatat 4 kemenangan, 2 hasil seri, dan 2 kali kalah. Dalam Piala AFF U23, ia berhasil membawa Garuda Muda mencapai final, meski akhirnya kalah tipis dari Vietnam. Sayangnya, kesempatan pertama di ajang kualifikasi Asia langsung kandas, sehingga hasil tersebut menjadi sorotan besar. Jika dilihat secara statistik, keduanya sama-sama mengalami pasang surut di periode awal kepelatihan. Bedanya, Sin berhasil meninggalkan kesan dengan membawa tim ke semifinal Piala Asia, sementara Van den Berg masih kesulitan menembus level itu. Publik kini menunggu, apakah Van den Berg bisa membalikkan keadaan dengan membangun tren positif, atau justru akan terus dibandingkan dengan jejak sukses pendahulunya. Patrick Kluivert coret 6 pemain termasuk starter lawan Taiwan bikin geger jelang hadapi Lebanon. Eksperimen formasi baru Garuda tunjukkan tak ada yang punya jaminan di tim inti. Patrick Kluivert kembali membuat gebrakan yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia menjelang duel persahabatan kontra Lebanon, Senin, 8/9 malam. Pelatih timnas Indonesia itu secara terbuka mengumumkan pencoretan 6 pemain dari daftar skuad yang akan tampil, langkah yang dinilai sebagai keputusan penuh risiko. Menariknya, 4 dari nama tersebut merupakan starter ketika Garuda mencatat kemenangan besar 6-0 atas Chinese Taipei beberapa hari sebelumnya. Awalnya, timnas Indonesia membawa 29 pemain dalam daftar skuad. Namun, untuk laga melawan Lebanon hanya 23 nama yang disertakan. Dari daftar yang dipangkas itu, tercantum 2 nama populer, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Khusus untuk Hubner, ia memang tidak bisa diturunkan karena mengalami sakit. Kendati demikian, pemangkasan jumlah pemain dalam waktu singkat tetap menjadi sorotan, terutama karena melibatkan sejumlah figur penting yang sebelumnya tampil apik. Kluivert sendiri menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar rotasi biasa. Menurutnya, ia ingin melakukan uji coba serius terhadap pola permainan baru yang tengah ia bangun. Formasi 4-2-3-1 kini menjadi fokus, dan untuk itu ia perlu memberikan kesempatan kepada pemain lain agar bisa melihat sejauh mana kedalaman skuad Garuda mampu menyesuaikan diri. Eksperimen ini diharapkan bisa membuka variasi taktik baru menjelang laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata.
Bagi publik, perubahan drastis ini menjadi tanda bahwa Kluivert benar-benar ingin menanamkan filosofi permainan yang fleksibel dan kompetitif. Tidak ada satupun pemain yang dijamin menempati posisi inti, meski mereka tampil menonjol di laga sebelumnya. Semua anggota skuad dituntut selalu siap ketika mendapat panggilan, karena rotasi besar bisa terjadi kapan saja. Dengan cara ini, pelatih asal Belanda tersebut ingin membangun kultur kompetisi sehat di dalam tim, sehingga kualitas individu terus terjaga. Di sisi lain, pertandingan melawan Lebanon akan menjadi panggung penting untuk menilai sejauh mana eksperimen Kluivert berjalan. Publik diperkirakan akan menyaksikan wajah baru timnas Indonesia, baik dari susunan pemain maupun cara bermain di lapangan. Meski laga ini hanya berstatus uji coba, atmosfernya tidak kalah penting karena menjadi barometer kesiapan Garuda menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi mendatang. Dengan langkah berani ini, Kluivert seakan mengirim pesan jelas bahwa timnas Indonesia kini berada dalam fase transisi menuju tim yang lebih modern dan kompetitif. Baginya, hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan cepatlah yang akan menjadi bagian dari tulang punggung Garuda di masa depan.